Perjamuan malam terakhir, Yesus pergi ke Bukit Zaitun bersama Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ketika sampai di Taman Getsemani, Yesus merasa sangat sedih. Dalam keadaan sedih itu, Yesus berdoa, sementara para muridnya tertidur. "Duduklah di sini, aku akan berdoa sejenak. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah sejenak dan berjaga-jagalah." "Ya Bapa, jika boleh jauhkanlah aku dari penderitaan ini. Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Yesus menoleh ke arah para murid. Ternyata para murid sedang tertidur. Kata Yesus kepada para muridnya, "Tidakkah kamu bisa berjaga-jaga bersama dengan aku? Berdoalah agar kamu tidak jatuh dalam percobaan." Kata Petrus, "Baik Guru, kami minta maaf." Yesus kembali berdoa ke tempatnya berdoa. "Ya Bapakku, jikalau penderitaan ini tidak berlalu, aku akan menerimanya. Jadilah kehendak-Mu." Yesus kembali kepada para murid. Tampak para murid tertidur sangat pulas. Yesus berkata, "Tidur dan beristirahatlah. Lihatlah, aku akan segera diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Ketika Yesus sedang berbicara, tiba-tiba Yudas dan rombongan yang membawa pentungan dan pedang menghampiri Yesus. Yudas mencium Yesus. Kata Yudas, "Salam Guru." Kata Yesus, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Beberapa orang maju dan menangkap Yesus. Setelah itu Yesus dibawa ke rumah Imam Agung Kayafas. Di situ Yesus diserang dengan berbagai pertanyaan oleh para imam. Kata salah seorang imam, "Orang ini sudah mengaku dirinya bisa merugikan bait Allah dan membangunnya lagi hanya dalam 3 hari." Kata Kayafas, "Apakah yang dikatakan itu benar? Apakah engkau anak Allah atau tidak. Kata Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Tapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa." Kata Kayafas, "Benar beraninya kau bicara seperti itu." Ia telah menghujat Allah. Apa pendapatmu? Kata rakyat yang ada di situ, Ia harus disalibkan." Pada waktu itu ada yang meludahi dan mengejek Yesus. Yesus sangat terhina. Setelah itu imam kepala memutuskan Yesus bersalah dan harus dihukum. Namun mereka ingin agar keputusan ini didukung oleh Pontius Pilatus. Maka mereka membawa Yesus kepada Pontius Pilatus. Di rumah Pilatus, para imam menghadirkan saksi-saksi palsu. Akhirnya Pilatus menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Kata Pilatus,
Engkaukah raja orang Yahudi? engkau sendiri yang mengatakannya. Orang-orang semakin menghujat Yesus, namun Yesus tetap tenang. Pilatus sangat heran. Kemudian Pilatus berkata, Apakah engkau tidak mendengarkan banyak orang menyalahkan dirimu? Apakah yang yang harus kuperbuat? kuperbuat untuk orang ini? Aku tidak menemukan kesalahan atas dirinya. Rakyat pun semakin berteriak, Salibkan dia. baiklah kalau kamu mau, kata Pilatus. Aku serahkan kepadamu untuk disalibkan. Tetapi aku tidak bersalah atas orang ini. Rakyat pun tetap menjawab, Yo, biarkanlah kami yang menanggungnya. Salibkan dia. Salibkan dia. Tidak jauh dari situ sudah disediakan sebuah kayu salib untuk Yesus. Yesus dipaksa membawa salib yang berat. Yesus terus dicambuki, diludahi, dan diolok-olok. Yesus mulai memikul salibnya. Karena sangat lelah, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Bunda Maria pun tidak ketinggalan. Ia juga terus mengikuti Yesus. Maria tidak bisa berbuat apa-apa. Hatinya sangat sedih. Yesus melihat ibunya sangat sedih. Tetapi para serdadu tidak mengizinkan Yesus berbicara dengan ibunya. Kata Yesus, Ibu, inilah anakmu. Yesus semakin lelah. Para prajurit takut. Jangan sampai Yesus tidak sampai di Bukit Golgota. Maka mereka memaksa seorang petani yang mau ke kota. Orang itu bernama Simon dari Kirene. Ada juga seorang perempuan mendekati Yesus dan mengusap wajah Yesus. Dialah Veronika. Yesus menghadiahkan Veronika gambar wajahnya pada kain yang digunakannya untuk mengusap wajahnya. Yesus pun tidak kuat lagi. Ia pun jatuh untuk kedua kali. Namun Yesus tetap bangun untuk memikul salibnya. Ia pun menghibur para wanita yang menangisinya. Para serdadu tetap memaksa Yesus memikul salib. Mereka mengolok-oloknya. Yesus pun akhirnya jatuh untuk ketiga kalinya. Yesus terus dipaksa. Yesus terus disiksa. Kemudian sampailah mereka ke Golgota. Para serdadu mulai menanggalkan pakaian Yesus. Yesus kemudian dipaku dan disalib. Yesus dipaku pada kayu salib. Para serdadu kemudian memasang tulisan INRI di atas kepala Yesus, yang artinya inilah raja orang Yahudi. Kata penghasut. Wahai raja, jika engkau raja, turun dari salib itu. Jika bisa, kami akan pergi. Percaya. Jawab Yesus, Eloi, Eloi, lama sabatani, yang artinya, Allahku, ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan daku? Setelah mengatakan demikian, para serdadu berteriak-teriak. Kata penghasut, Ia memanggil Nabi Elia. Kita tunggu apakah Elia datang Menolongnya atau tidak. Setelah mereka berteriak, mereka mendengar Yesus berkata, Aku haus. Nah, para prajurit mencelupkan busa ke dalam air anggur dan mencucukkannya ke mulut Yesus. Yesus pun berkata, Sudah selesai. Setelah itu Yesus tertunduk dan wafat.